Oke, jadi di video kali ini kita akan coba belajar quantum mechanics. Tapi sebelum kita masuk ke biasanya buku-buku terutama yang modern itu belajar quantum mechanics itu langsung mengarah ke operator, fungsi gelombang. Tapi kita akan coba start dari black body radiation. Kenapa? Karena ini bisa dibilang adalah cikal bakalnya ya. Esensi dari teori kuantum, kenapa itu lahir dan kenapa itu sangat-sangat revolusioner adalah kan melihat energi itu sebagai suatu bentuk yang terpaket-paket gitu ya, paket terkuantisasi, jadi tidak secara kontinu, merupakan terkuantisasi dalam satu paket-paket yang kita bilang kuantum gitu ya. Dan mungkin ada baiknya juga kita lihat sejarahnya kenapa itu bisa muncul gitu ya. Dan tentu saja eksperimen yang paling menjadi cikal bakal ini adalah yang disebut dengan black body radiation. Jadi apa sih itu black body radiation? Ya gampangnya, ini adalah radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Nah, terus apa itu definisi benda hitam? Gitu kan. Benda hitam itu definisinya sebenarnya karakternya dua. Dia itu perfect absorber. Atau dengan kata lain, dia itu menyerap semua yang radiasi jatuh ke dia. Dan yang kedua, dia itu adalah perfect emitter. Ya. Perfect emitter apa? Jadi dia itu memancarkan radiasi hanya depend dengan suhunya dia sendiri. Jadi tidak tergantung dengan sifat materialnya dia, tapi tergantung pada suhunya dia. Yang artinya di sini, kalau kita bilang tadi perfect absorber itu adalah dia menyerap semua radiasi pada setiap panjang gelombang ya. Jadi nggak dipantulin balik. Sementara untuk perfect emitter, dia itu memancarkan radiasi ya dengan intensitas maksimum di sini itu dibandingkan dengan benda lain ya pada suatu suhu. Misalnya kita bandingkan suhu yang sama gitu ya, benda hitam versus benda lain di suhu katakan sama-sama 300 derajat Celcius, maka ya dia memancarkan dengan intensitas yang maksimum. Kenapa? Ya karena itu tadi. Jadi dia memang hanya bergantung kepada suhunya. Seperti itulah kira-kira. Nah, seorang bernama Kirchhoff ini punya ide cemerlang untuk untuk membuat suatu eksperimen. Dengan cara apa? Dengan cara dia bilang kalau box ini saya coba gambar kotak. Ya. Ini kayak kubus. Kemudian di sini ada lubang kecil. Ya, ada tiny hole, box with tiny hole. Gitu kan. Jadi ini merupakan perfect absorber ya, masih tiny hole ini kan. Kenapa? Ya karena radiasi yang masuk sini, ini kan, ya ini kan akan mantul-mantul dalam si kita bilang cavity ini ya. Jadi di dalam si kotak ini, ya kan. Dibandingkan karena ini hole-nya kecil, jadi kemungkinan untuk keluar baliknya lagi itu kecil gitu. Makanya kita bilang, jadi dia ini eksperimen yang mencoba mencari analogi dari perfect absorber, yaitu dengan cara ini pakai yang lubang kecil ini. Jadi bagaimana kan di sini kalau ada radiasi dia masuk, ya keluarnya itu kemungkinan untuk keluarnya itu kecil, jadi dia hanya mantul-mantul di dalam gitu ya. Nah kebalikannya, box yang sama sekarang kita gitu ya, anggap dia ini oven ya. Nah di mana radiasi yang keluar dari sini, ya kan? Jadi kalau tadi di sini dari luar itu diabsorb ya, all
incident radiation is absorbed. Tapi kalau yang ini radiasi yang keluar ya hanya fungsi dari T atau suhu dari si radiator tersebut. Begitu kira-kira. Dari sini mereka mendapatkan hasil eksperimen yang kalau kita bikin chartnya, ini adalah radiation intensity yang ini, yang aksis tegak. Sementara ini adalah panjang gelombang lambda. Uniknya bentuknya itu akan seperti ini. Iya, maafkan gambar saya, tapi yang mau ini garisnya nggak motong, nggak berpotongan ya, jadi jangan sampai salah. Ini tidak ada garis yang berpotongan. Nah, jadi tiap garis menunjukkan temperatur yang berbeda. Dia menunjukkan temperatur yang berbeda. Dimana kalau kita lihat intensitas di temperatur yang katakan ini T1, T2, T3, T4, menariknya adalah intensitas radiasinya ya. Ini masing-masing punya nilai maksimum pada panjang gelombang yang berbeda. Ya kan, kalau kita lihat di sini nilai maksimumnya di sini, ini nilai maksimumnya di sini, ini nilai maksimumnya di sini, ini, dan panjang gelombangnya itu makin lama makin pendek, gitu. Nah, dari hasil eksperimen ini, ya, muncullah 3 hukum. Saya pindah. Yang mencoba menjelaskan. Yang pertama adalah hukum Stefan Boltzmann. Ya. Jadi hukum Stefan Boltzmann rumusnya itu adalah P sama dengan ini sigma kecil ya, T pangkat 4. Gitu kan, dimana P-nya itu adalah daya ya, persatuan luas. Kemudian sigmanya ini adalah, ini sigma kan ya, konstanta Stefan Boltzmann. Ya. Dan T-nya ini adalah suhu dalam Kelvin. Nilai dari konstanta Stefan Boltzmann ini adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Ya, satuannya m square kali k pangkat 4. Oke. Sehingga nanti P-nya ini adalah watt per meter square. Ya. Jadi di sini mengatakan total energi yang dipancarkan oleh benda hitam persatuan luas itu sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Jadi makin tinggi suhunya, maka total energi yang dipancarkan itu akan makin besar. Nah, hukum yang kedua itu adalah yang disebut dengan Rayleigh-Jeans, which is saya akan kasih tahu dulu hasil akhirnya. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Konstanta
dibagi C pangkat 3 ya. Ya. Nah, tapi nanti saya akan lebih clear kenapa hasil ini bisa muncul, karena inilah bagian dari video pertama kan, karena penurunan Rayleigh Jeans ini menarik. Tapi sebelum saya turunkan dulu rumus ini ya, jadi rumus ini yang akan kita coba perdalam. Tapi ada satu lagi, itu adalah hukum wind displacement ya, dimana mirip dengan kelihatan dengan chart yang kita lihat tadi ya, bahwa lambda max-nya ini di radiasi intensitas paling maksimum, lambdanya ini makin turun kan. Jadi menurut dia lambda max-nya ini memiliki hubungan berbanding terbalik terhadap temperatur. Ya. Dan lambda max-nya ini adalah panjang gelombang ya, pada saat intensitasnya mencapai maksimum di temperatur tertentu gitu. Sementara B-nya ini adalah konstanta pergeseran wind, which is equal 2,898 kali 10 pangkat minus 3 Kelvin. Oke. Nah, di sini nantinya yang menarik di sini adalah sebenarnya hukum-hukum ini kurang lengkap. Nah, di mana kurang lengkapnya di sini yang nanti akan kita coba jelaskan. Kita masuk ke hukum Rayleigh Jeans ya. Kita masuk ke hukum Rayleigh Jeans. Nah, misalnya kita punya yang namanya kubus tadi, seperti tadi itu dengan rusuknya itu panjangnya L. Ya, ini panjang L. Dimana dalam kubus ini adalah si radiasinya ini mantul-mantul gitu ya, kayak tadi. Nah, teman-teman tahu istilah standing wave. Standing wave itu kan adalah gelombang. Jadi kan gelombang itu kan ada dua, ada traveling, ada standing ya. Nah, kalau standing wave itu adalah gelombang di mana ujung-ujungnya ini nih, ya kita bilangnya titik yang jadi ujungnya ini nih simpangannya 0 karena keikat gitu ya. Nah, standing wave yang muncul ya pada radiasi dengan panjang gelombang lambda, misalnya ya radiasi punya panjang radiasi dengan panjang gelombang lambda. Ya kan? Nah, ini kan standing wave yang muncul, dia akan mengikuti rumus ini. L panjang cube-nya lambda bagi 2 sama dengan M. M ini integer. Ya kan? Ya. Jadi inilah ini yang kita bilang radiasinya itu paralel dengan yang paralel dengan si rusuk dari si cube ini, dan dia itu standing wave. Saya nggak tahu apakah kalau di Indonesia ini bilang gelombang berdiri, tapi agak lucu juga sih kalau dikatakan yang gelombang berdiri ya. Nah, atau kita bisa bilang lambda ini sama dengan 2L per M. Ya. Jadi, nah antara dua titik itu juga bisa ada 2 standing wave gitu ya, masing-masing untuk setiap polarisasi. Nah, tapi untuk ini kita ignore dulu. Nah, karena frekuensi, nah ini saya harus ingatkan berkali-kali, karena kalau di internasional frekuensi itu ditulisnya juga bentuknya V ini ya,
mirip dengan kecepatan, tapi ya nanti kita akan coba ingatkan bahwa ini sebenarnya kita lagi mention frekuensi bukan kecepatan. Ini kan frekuensi itu sama dengan karena radiasi ini adalah radiasi gelombang elektromagnetik, maka kecepatan adalah kecepatan cahaya. Jadi samanya dengan kecepatan cahaya dibagi lambda, ya kan? Atau kecepatan cahaya itu kan sama dengan frekuensi kali lambda. Frekuensi ini kan 1/T ya, periodenya. Ya, jadi ini C ini adalah kecepatan cahaya. Sehingga kita dapatkan rumus tadi menjadi frekuensi sama dengan kecepatan cahaya kali integer m dibagi 2L. Oke. Nah, kita akan pakai satu definisi lagi yang kita sebut sebagai wave number. Ya. Wave number kita define sebagai Q, di mana Q ini adalah 2pi per lambda. Ya. Jadi ini kita pakai dulu aja. Sebenarnya ini sering dipakai nanti kalau misalnya kita sama-sama belajar tentang mekanika gelombang ya. Nah, Q ini kita substitusi ke atas, itu akan menjadi Q itu adalah 2pi frekuensi dibagi kecepatan cahaya. Oke. Nah, terkait dengan hubungannya dengan si yang kubus ini, maka kita bisa dapatkan ya Q-nya ini sama dengan 2pi. Oke. Frekuensi yang di sini kita substitut ke sini ya. Biar nanti kita dapatkan 2pm dibagi 2L. Bener ya? Nah, oke. Ya, karena C-nya ini saling coret kan. Jadi C-nya itu hilang. Yang nantinya ini sama dengan pi dalam kurung m dibagi L. Atau Q kuadrat sama dengan pi kuadrat m per L dikuadratkan. Gitu. Nah, satu lagi yang variabel fisika yang bisa kita gunakan itu adalah frekuensi radian. Jadi radian sorry ini kalau tulisannya agak aneh ya. Radian frekuensi ya. Yang kita ini omega kecil sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Jadi sebenarnya frekuensi biasa dikalikan dengan 2pi, maka Q ini ya sama dengan ya substitusi dari sini omega dibagi C. Oke. Nah, kalau kita misalkan bahwa M-nya ini adalah dia punya integer di 3 arah. Jadi M ini ke 3 arah. Yang kita bilangnya MX ya kan. 3 dimensi, MY, MZ. Jadi 3 different direction dari si kubus ini ya. Maka untuk standing wave yang kita lagi bahas di dalam kubus ini, kita dapatkan Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikali M X per L ya kuadrat tambah MY Y-nya ini subscript ya, jadi kecil aja gitu, bukan M dikali ya, tapi MY ini maksudnya L kuadrat MY, dan satunya lagi adalah MZ ya, MZ dibagi L dikuadratkan. Oke. Atau dengan kata lain kita peroleh M X kuadrat tambah MY kuadrat
ya kan, tambah mz kuadrat, ini kan jadi pi kuadrat, di sini ada L kuadrat juga gitu ya, sama dengan berapa nih, jadi Q kuadrat ya kan, dibagi pi kuadrat dikalikan dengan L kuadrat. Benar ya? L kuadrat, sip, betul. Dimana bisa kita tuliskan juga ya, dengan cara tadi Q-nya ini kita substitute dari sini, ini adalah pi ya, kita akan peroleh 4L kuadrat ya dikalikan dengan frekuensi, karena kan ya 2 pi kuadrat, ini kan kalau di kuadratnya 4 pi kuadrat kali v kuadrat bagi c kuadrat ya, dimana pi kuadratnya coret ya, di sini dan di sini dicoret, sehingga dapatnya nanti 4L kuadrat v kuadrat frekuensi kuadrat dibagi dengan c kuadrat gitu ya. Nah, ada satu hal yang patut diingat, itu yang kita sebut syarat non-negatif combination dari yang ini, combination. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan non-negativity combination itu ya? Jadi sebenarnya mungkin saya langsung coba pindah halaman dulu ya. Jadi kan si mx, my, mz ini kan ceritanya dia bisa dia ini kayak komponen satu vektor dan nilainya itu bisa berapa aja gitu kan. Dalam artian berapa aja nih, orientasinya tuh 3 arah. Nih ya, saya bilang ini kan z, x, y. Jadi di sini dia bisa mengambil nilai berapapun ya kan, mx, my, mz ya. Nah, tapi kan kita sebenarnya tidak mau mengambil yang negatif. Makanya tadi kita bilang ada syarat non-negativity requirement ya. Negativity requirement. Kenapa? Karena frekuensi maupun energi terkait dengan gelombang yang terkait dengan gelombang elektromagnetik ini kan kita bilang dia V dan energinya ini harus selalu bernilai positif ya. Positif gitu ya. Karena frekuensi negatif itu tidak punya makna fisik ya dalam konteks ini gitu kan. Sehingga misalnya kita bicara hanya mengambil yang positif saja dalam ruang 3 dimensi ya, ini dalam ruangan ini total ini kayak kita hanya mengambil 1/8-nya aja. Jadi istilahnya tuh ini kan ada 8 bagian ya, ada yang di sini 1, di sini 1, di belakang 1, 2, di bawahnya 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus yang di sini ya 7, 8. Jadi kita hanya mengambil 1/8 atau kita bilangnya itu 1 oktan dari ruang. Ini benar bahasa Inggrisnya oktan ini ya, oktan dari ruang
Ya. Nah, disinilah nantinya kita akan pakai untuk melanjutkan perhitungan kita yang tadi. Ya, tadi kita sampai di 4L V kuadrat C kuadrat. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang terkait kita hanya mengambil satu oktan dari ruang itu coba diingat dulu gitu ya. Nah, kembali ke rumus yang tadi ya. Saya tulis dulu deh. Tadi sama MX MY. Jadi kan tadi kita sampai di sini nih. Kuadrat tambah MY kuadrat tambah MZ kuadrat gitu kan, sama dengan 4L kuadrat ini frekuensi kuadrat dibagi C kuadrat. Oke. Nah, kita sekarang mau coba bayangkan di sini ada sebuah bola dengan radius R gitu kan ya. Jadi kita dengan radius R di mana di sini kita coba lihat nih titik. Nih radius R. Nah, volumenya untuk bola seperti ini ya, antara volumenya itu kan bisa dihitung dengan seperti ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini cara, kalau misalnya kita lihat di chartnya di dalam grafiknya, ini kesannya ada dua bola di mana yang inner itu radiusnya R, sementara yang outer itu radiusnya ketambahan dr gitu ya kan. Sehingga ini itu rumus volumenya ya. Ini didapatkan dari dou V sama dengan 4πr kuadrat dr gitu. Nah, kan R ini bisa kita katakan juga sebagai kombinasi. Bukan kombinasi ya, lebih tepatnya dia ini panjang dari koordinat yang kita punya tadi. Sehingga R itu adalah akar dari 4L kuadrat kali frekuensi dibagi C kuadrat. Ya, R adalah kombinasi dari si MX, MY, MZ. Penjumlahan. Atau dikatakan 2L kali frekuensi dibagi C. Ya. Sehingga dr itu adalah 2L ini terhadap frekuensi dibagi dengan C ya. Nah, artinya mungkin saya tulis lagi tadi sampai ini R ya, sama dengan 2L dibagi C, sehingga tadi volume yang kita lihat ini V gede ya, volume yang kita bilang kan 4πr kuadrat kali dr, 4πr kuadrat dikali dr adalah 4πr kuadrat dikalikan dengan 2L dV dibagi C. Bener ya? Ya kan? Ini kan dV sama 4πr kuadrat. R-nya kuadrat. Sorry. Tapi ini dr 2L dV per C. Oh ya benar. Oke. Nah, terus R-nya sendiri kan tadi adalah ini 2LVC. Ya, saya tulis di sini ya. Dengan R sama dengan
2L, nah frekuensi dibagi C. Berarti kalau saya substitut di sini, saya dapatkan 4pi kalikan 2L V dibagi C. Ini dikuadratin, dikalikan dengan 2L per C. Oke, terhadap frekuensi. Dan hasilnya kita dapatkan 32pi dikali L-nya ini jadi pangkat 3. Frekuensinya pangkat 2. C-nya pangkat 3. Ini dV. Oke. Nah, ingat tadi kita bilang bahwa non-negativity artinya kita hanya mengambil 1/8. Ya, ini 1 oktan dari ruang. Sehingga di sini, teman-teman, kita akan ambil hanya 1/8 aja, gitu ya, dari sini kan. Jadi kalau misalnya kita bilang dn, misalnya kita bilang dn ini adalah non-negative combination ya, dari mx, my, mz ya, dan dia ini equal dengan 1/8 tadi, ya kan, 1/8 dari df. Maka kita peroleh n ya, ini dibagi 8 menjadi 4pi kuadrat L pangkat 3 dibagi C pangkat 3. Ini frekuensi ya. Nah, untuk menyederhanakan ini, kita bisa gunakan bahwa energi kinetik rata-rata ya per derajat kebebasan itu adalah setengah kT ya, dengan K-nya ini adalah konstanta Boltzmann dan T-nya ini temperatur. Jadi saya ganti ini dulu. Oh ya, dan untuk untuk osilator harmonik ya, khusus untuk harmonik ya, itu ada persamaan antara energi kinetik dan energi potensial, sehingga energi rata-rata per derajat kebebasannya itu equal dengan kT ya. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa rata-rata radiasi energi per unit frekuensi ya, atau kita sebut E per unit frekuensi V, itu akan sama dengan KT ya dikalikan dengan N dV. N-nya ini yang dN-nya ini yang tadi yang di slide sebelumnya ya, atau sama dengan 4pi KT dibagi C pangkat 3
kalikan frekuensi kuadrat. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa average energy density ya, atau kita tuliskan UV ini adalah dibagi dV sama dengan L pangkat 3 dE G dV sama dengan 4 pi KT V kuadrat dibagi C pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau seandainya ya, jadi kan kita tadi sempat mention terkait polarisasi ya di paling awal. Jadi kita hanya mengkonsiderkan satu arah dari polarisasi. Nah, kalau seandainya dua arah dari polarisasi yang kita coba perhitungkan di sini, maka ini tinggal dikali 2 aja, sehingga hasil akhirnya adalah density energy ya sama dengan 8 pi KT V kuadrat dibagi C pangkat 3. Ini adalah Rayleigh-Jeans law. Ya. Law of radiation gitu ya. Di sini. Nah, saya akan coba pindah. Jadi Rayleigh-Jeans law ini sebenarnya cukup mampu menggambarkan tentang black body radiation, tapi tidak pada frekuensi tinggi gitu ya. Kenapa? Jadi ada yang suka disebut ultraviolet katastrofe atau bahasa Indonesia bencana ultraviolet ya. Nah, di sini sebenarnya langsung aja secara matematis ya. Coba misalnya kita hitung. Coba hitung total ya, radiasi dari sebuah radiator yang mengikuti radiasi dari radiator yang mengikuti hukum Rayleigh-Jeans ya. Rayleigh-Jeans. Nah, ini kalau kita hitung ya kan totalnya adalah kita sebut dia ini rho total pada suatu suhu T ya. Ini kan kombinasi dari seluruh panjang gelombang yang mungkin ya, atau dari seluruh frekuensi yang mungkin ya, atau dengan kata lain kayak kita bilang jadi sama dari suatu T sama dengan penjumlahan 0 tak hingga dari rho untuk semua frekuensi yang mungkin di T tertentu ya. Atau dengan kata lain, tak hingga dikali apa nih? Jadi si rho-nya ini kan adalah 8 pi
kali T. Yang ini ya, rumus ini tadi. V kuadrat kali T. T-nya kurang jelas. T V kuadrat dibagi C pangkat 3 di V. Ya. Nah, ini kan sebenarnya integral V kuadrat. Yang ini nih. Ini tidak konvergen. Jadi dia tidak konvergen. Ya, karena sama integral ini kan. Atau ini itu pada saat K-nya ini tak hingga. Ini K. Maaf. Jadi kalau kita buat limit tak hingga dari integral 0 sampai K untuk X kuadrat dx, itu hasilnya tak hingga. Ya, jadi radiasinya infinite. Ya kan? Karena radiasi itu adalah daya per unit area. Ya. Per sudut dan unit area. Power lah kita nyebutnya ya. Maka total yang akan dipancarkan juga adalah infinite. Which is gak make sense gitu ya. Kesannya bahwa even dengan suhu yang berapapun gitu, itu dia akan bisa memancarkan sesuatu yang tak hingga gitu kan energinya. Kalau misalnya kita kembali ke dalam mana ya tadi chart ini, itu kesannya pada suhu yang lebih tinggi itu prediksinya bisa tinggi sekali ini radiation intensity-nya, sama dengan tak hingga. Nah, inilah yang kemudian akan diperbaiki oleh Planck dan somehow secara otomatis juga melahirkan teori kuantum. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya.